situasinya kayaknya di sana emang kayaknya kurang ramah untuk berjalan kaki. Jadi pas kita jalan, ternyata kita padahal rame-rame ya berempat. Tiba-tiba pas lagi jalan berempat itu ada orang yang nyamperin kayak bagi duit dong. Terus aku liat kayak, kok minta duit gitu. Tahu kalau dari dokter, dia curiga kayaknya dia kebanyakan antibiotik gara-gara dokter kasih. Kan kadang-kadang kita kan ada yang nggak cocok sama obat ya, mungkin itu mungkin ya, tapi aku nggak tahu persisnya. Aku harus tanya lagi sama Bu Ratu Inodaratista. Untuk obat apa mungkin ada indikasi kayak punya sakit bawaan atau mungkin buat diet? Nah itu, oh Kayak ada nggak obat-obat tahu diet. ya aku ya, kayak enggak ya. Apa yang lagi mau didietin lagi sih sama dia? Iya kan, kayaknya sih enggak sih, bukan masalah itu. Apalagi Bunda lagi yoga, bener-bener olahraganya bener. Mungkin dia kayaknya lagi kecapean, tapi aku yakin pasti dia lambung masalahnya, pasti lambung. Udah nggak ada lagi yang lain. Tadi, ih, I miss you loh. Iya. Mungkin izin sedikit dong, semalam di Bang yang itu sempat ada tangis-tangisan tuh, mungkin seperti apa sih Kak? Tangis-tangisan apa? Dengan Menguatkan ada sahabat. Oh, ya itu ya itu bagian pelukan perhatian, karena bagaimanapun juga kan kita satu program, apapun program di yang kita punya setiap malam itu kan membentuk kita sebagai keluarga. Jadi apapun dari antara kita yang punya masalah, walaupun tidak perlu diceritakan, yang mungkin tidak di-share, kadang kita juga punya batas sebagai teman, sahabat di dalam tempat pekerjaan, kan tidak bisa semuanya kita melangkahi untuk bertanya lebih dalam. Ya cukup memahami aja apa yang sedang Dena sekarang lagi melaluinya. Aku cuma rajin aja nanya, how are you darling, gitu. Cuma ya sebagai teman, sebagai sahabat, ya nanyain kan boleh ya. Jadi dia juga membalasnya, doain aku ya yang kayak tadi siang aku juga nanyain lagi ke dia apa kabar, gimana semuanya baik-baik. Ya dari tangisnya Dena, karena itu not on script sama sekali, itu tidak ada di script sama sekali. Kenapa juga tiba-tiba kita semua terdiam di dalam studio, kok tiba-tiba dia diem dan dia mau nangis gitu ya. Tidak ada arahan sama sekali, makanya aku terkejut karena kan tempat duduk dia kan masih di seberang sana, di tengah itu kan Mama Iis ya. Jadi aku terkejut, aku langsung lari ke dia dan aku peluk dia. Dan ini adalah kejadian kedua yang aku langsung lari peluk dia setelah mamahnya meninggal. Karena waktu itu kita satu panggung juga, pemberitaan mamahnya meninggal, bundanya meninggal tuh di panggung itu juga. Dan aku yang lari meluk dia gitu ketika itu. Nah ini tuh kayak kejadian kedua dari Dena dalam cerita kehidupannya dia lah ya. Itu makanya aku langsung lari, aku hanya bisa peluk dia, aku cuma bisa bilang sabar, tabah. Ya kita doain sebagai keluarga, sahabat di dalam satu program yang kita sama-sama udah tiap hari kan. It's not only about working, bukan hanya bekerja, tapi kan kita harus saling support. Ya apapun yang sedang dialami sama Dena sekarang ini, kalau aku belum bisa berbicara apa-apa, mohon maaf. Karena ini semua adalah ranahnya Dena. Ya mungkin doain aja supaya semua jadi baik. Karena aku percaya kita tuh sebagai manusia, ya selalu pasti ada baik dan enggaknya. Cuma kan gimana enggaknya tuh maksudnya dalam kehidupan sekarang ini, kita nggak bisa hanya berasumsi dan memikirkan hal-hal yang pada akhirnya semuanya jadi jelek ya. Saya nggak mau ngebela siapa-siapa di sini, tapi bagaimanapun juga menurut aku Dena adalah sweetheart. Dia adalah perempuan yang sangat baik, and I believe Dena tuh adalah perempuan yang juga bertanggung jawab lah sebagai anak, sebagai perempuan, sebagai ibu. I believe that. Walaupun mungkin Dena tidak menceritakan the whole story, karena bukan ranah aku juga untuk memaksa untuk Den lo harus cerita. Tapi bagaimanapun juga karena kita bersahabat, meluk dia aja udah paham gitu. Jadi di sini ya kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan kita doain, karena kita juga maunya
Dena harus baik-baik, keluarganya semua harus baik-baik. Kita juga maunya semua penuh cinta, penuh dengan kedamaian. Itu pun juga pesan-pesan yang aku cuma bisa bisik sama Dena. We want peace and love. Karena Dena pun kalau setiap kali bekerja, nggak pernah tuh ada yang aneh-aneh. Maksudnya dia tuh orangnya bring out peace gitu. Maksudnya dia tuh orang yang sangat menyenangkan. Dena tuh nggak pernah, makanya kaget gitu dengan ada masalah kayak gini tuh kayak, hah gitu kan. Jadi karena Dena tuh adalah orang yang giving banget, memberi banget. Nggak cuma kepada mungkin masalah kehidupannya ya, tapi keluarganya dan lain-lain. Tapi giving banget tuh di acara kita tiap malam itu kan panggung rezeki gitu ya, memberi gitu. Jadi dia memberi kepada peserta, dia memberi juga ke kita. Tapi kan memberi nggak cuma uang ya, tapi ya macam-macam gitu. Jadi kita semua kerja di sana tuh, Irfan, aku, Mbak Inul, Mama Is, kita tuh pribadi yang semuanya jadi tim yang malah di acara ini tuh banyak memberi gitu. Jadi makanya kenapa mungkin dari sekarang ini yang kita bisa kuatkan Dena ya cuma mendoakan aja, mudah-mudahan dia bisa go through it. Kita cuma bisa kasih semangat untuk baik-baik dan penuh cinta aja. Gitu. Karena kan kita nggak senang untuk melihat ada yang nanti takutnya ada yang... Karena aku percaya Dena sekarang hanya menjaga untuk tidak mengecewakan ini, mengecewakan itu. Gitu. Ya mudah-mudahan kita doain aja. Tapi ini kan bahkan di sosial media sempat netizen pada nyuruh ngeluarin seruan boykot Denada dari stasiun TV. Kalau kakak sendiri melihat adanya pemberitahuan tersebut gimana nih kak? Well, kita hidup di dunia dan zaman yang sangat berbeda sih sekarang. Yang kayaknya semua orang bisa berbicara through social media. Ya apapun yang mereka mau utarakan ya itu haknya mereka ya. Maksudnya kalau dibilang sebagai teman, sebagai sahabat sedih, ya sedih. Tapi tentunya mungkin banyak yang ya sekarang ini kan semua hanya persepsi ya. Aku pun. Jadi, tapi kalau aku menjaga hatiku nih sekarang untuk tidak menilai dari sisi manapun itu untuk ngejudge gitu, untuk menghakimi lu yang salah, nggak bisa. Karena itu bukan kehidupan masalah gue. Ngerti gak sih? Jadi aku coba bisa mengharapkan kepada semua lah ya masyarakat Indonesia, baik itu lewat sosial media dan mereka adalah netizen. Ya well, semua orang punya hak untuk bisa ngejudge siapapun, menyalahkan siapapun. Tapi but then again, Dena belum berbicara apa-apa. Dia belum mengutarakan apa-apa. Jadi seharusnya sebijaksananya, serendah hatinya kita, seharusnya kita tidak menjudge dulu bahwa lo salah gitu. Ya dong. Karena anyway yang harus kita sadari adalah as simple as that's a family matters. Itu masalah keluarga loh, bukan masalah negara. Bukan masalah yang ada hubungannya sama banyak orang gitu, merugikan banyak orang. Ini tuh eternal family. So seharusnya kita ya ngejagain aja untuk nggak usah jauh-jauh untuk nyalahin dulu. Ya kalau suara-suara yang tadi yang banyak bilang, sampai saya tidak mau menyebutkan itu karena saya juga kita pelaku televisi, kita bekerja di televisi untuk menghibur banyak orang. Ya kalau netizen mengutarakan itu ya silakan aja. Tapi kalau aku coba mau mengajak untuk semuanya sabar dulu. Kan there's always a time untuk pada akhirnya kita bisa gitu ya. Jadi ya sabar dulu, dan siapa sih kita, kalau aku tuh selalu gini, siapa sih gue untuk ngejudge lu gitu. Kita banyak salahnya, kita juga nggak pernah, kita juga punya masa muda. Ya banyak hal-hal di dalam hidup ini yang nggak semuanya juga. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi ya udah sabar aja. Mudah-mudahan Dena bisa melalui ini semuanya dengan baik, kita doain. Kalau aku sih, kita sih semuanya mau, semua teman-teman yang punya peran di televisi, para pelaku entertainment, kita maunya menghibur masyarakat gitu. Untuk masalah kehidupan kita, pribadi kita, family kita, maunya kita tuh bisa celesain sendiri. Mudah-mudahan kehadiran kita di televisi bisa menghibur, itu aja. Doain ya. Ditunggu ya. Sampai bertemu di DMD.
Iya sih sebenarnya lagi jalan. Jadi aku lagi ada opening toko ZM di sana. Terus ketika lagi malam hari cari makan, keluar dari hotel, lihat restoran terdekat tuh kayak 500 meter. Ya aku pikir jalan kaki aja gitu. Ternyata situasinya kayaknya di sana emang kayaknya kurang ramah untuk berjalan kaki. Jadi pas kita jalan, ternyata kita padahal rame-rame ya berempat. Tiba-tiba pas lagi jalan berempat itu ada orang yang nyamperin kayak, bagi duit dong. Terus aku liat kayak, kok minta duit gitu. Memang ada salah satu di antara mereka megang gitar. Maksudnya kalau dia ngamen dan nyanyi, ya kita fine lah ya untuk ngasih uang. Tapi ini nyanyi enggak, ngejereng lagu enggak, tapi minta uang. Kita pikir kayak ini malak ya, dan emang perwatakannya kayak agak Bronx gitu lah. Jadi kita pikir kayak, oh. Terus dia bilang, ya, aku PKT gue bilang, enggak mas, kita mau makan. Oh, untung kemarin dikasih lewat, ya udah, digituin, disuruh jalan aja. Mungkin karena kita ramen juga kali ya. Dan akhirnya ya udah, kita bisa lewatin dan kita akhirnya bisa makan. Dan besoknya kalau lewat situ kita naik kendaraan, kita nggak berani jalan kaki lagi. Lebih hati-hati kan sekarang kalau misalnya kemana-mana gitu. Gimana nih kalau kamu? Kan kamu yang diwawancara, kan kamu dipalak, gue nggak pernah dipalak. Ya lebih hati-hati sih karena akhirnya gara-gara kejadian itu kita pindah hotel, kita nyari pindah hotel yang lebih dekat karena pinginnya yang kadang-kadang kan ketika lagi di daerah pengen explore ya yang keluar jalan kaki, liatin kanan kiri. Sedangkan kalau misalnya ke satu tempat yang hanya bisa ditempuh sama kendaraan kan nggak enak, jadi nggak mingle sama tempatnya. Jadi ketika kejadian itu kita ada waktu untuk pindah, udah akhirnya kita pindah hotel yang ke tengah kota, yang kanan kirinya tuh lebih rame. Jadi ya alhamdulillah ketika pindah kita jalan kaki jam 11 malam aman sih, nggak ada apa-apa. Tapi dari Malak itu dia sebut di nominal nggak sih? Enggak sih, nggak nyebutin nominal. Pertama kali apa? Sebenarnya aku tuh setiap keluar kota aku tuh seneng banget jalan kaki karena seneng mengenal daerahnya. Kadang-kadang kalau naik kendaraan kan kita nggak kenal sama orangnya, nggak bisa ngobrol sama warganya. Tapi ketika kita jalan kaki jadi bisa satu sama lain bisa ngobrol, bisa nggak ketemu, bisa nanya. Kayak kemarin ke Cianjur aku juga jalan kaki. Biasanya nggak kenapa-napa sih, cuman baru kali ini aja sih kena kejadian kurang menyenangkan. Tapi kalau dibilang trauma enggak sih, karena besoknya juga udah jalan kaki lagi. Cuman ya udah belajar di situ nggak aman, berarti gue nggak ke situ lagi nih. Yang pertama kali atau Pertama sih di Palak, aku dari dulu nggak pernah di Palak. Aman-aman aja sih selama ini. Baru pertama tuh. Hah? Enggak sih, karena buat aku lebih karena aku juga kemarin mikir ini orang untung gak nekat juga ya, karena kalau dia nekat bawa senjata tajam mungkin buat aku juga agak bahaya gitu. Cuman kebetulan pas kita ngomong, dan mungkin karena kita ramean kali ya, dan aku 3 cowok 1 cewek gitu, dia cuma bertiga. Aku kayak ini nggak kebalik, harusnya gue yang malak lu nih karena lebih dikit gitu. Cuman ya udah, pas kita bilang enggak, kita nggak mau ngasih, ya orangnya juga oh ya udah. Kayaknya nih malaknya juga nggak terlalu niat ya. Mungkin kalau dia niat tuh dia bener-bener nodong gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai kejadian seperti itu. ini jadi pengalaman hal ini nggak sih kak datang ke suatu daerah kak? Ya sebenarnya itu jadi impresi buat kota tersebut sih buat aku. Tapi banyak warganya datang pas aku ngepost gitu pada minta maaf sih, bilang maaf ya kayak tolong dong dinas-dinas terkait bisa lebih menjaga tempatnya. Tapi impresi aku terhadap kota itu secara keseluruhan tentang Kendari, kotanya sangat menyenangkan, orangnya ramah-ramah, dan seafoodnya the best, enak banget. Harganya murah loh. Oke? Terima kasih, guys. Siap.